Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Hilda Handayani, mahasiswi program Pascasarjana Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan, akan mencoba membahas beberapa hal tentang reaksi oksidasi reduksi. Jadi, reaksi oksidasi reduksi ini sangat banyak sekali dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Misalkan pada proses pembakaran, kemudian pada proses perkaratan besi, lalu pada kembang api. Nah, semua itu adalah reaksi yang melibatkan reaksi oksidasi reduksi. Bagaimana dan apa sebenarnya reaksi oksidasi reduksi ini? Nah, mari kita bahas. Reaksi oksidasi reduksi atau yang lebih sering dikenal dengan reaksi redoks merupakan gabungan dari dua reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, jadi dari penelitian dan pengembangan para ilmuwan didapatkan 3 konsep reaksi redoks ini. Jadi satu sama lainnya itu saling mendukung. Yang pertama, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, berdasarkan perpindahan elektron. Dan yang ketiga, berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Bagaimana reaksi oksidasi pada masing-masing konsep ini? Mari kita lihat selanjutnya. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, maka di sini saya buatkan beberapa contoh reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi, yang pertama, oksidasi suatu unsur akan menghasilkan suatu oksida. Jadi oksidasi, namanya juga oksidasi, maka reaksinya ditambahkan dengan oksigen, menghasilkan suatu oksida. Jadi tetap ada oksidanya di sini, baik oksida logam maupun oksida non-logam. Nah, untuk oksida logam di sini contohnya 4Fe ditambah O2 menghasilkan 2Fe2O3. Kemudian 2Mn ditambah O2 menghasilkan 2MnO. Ini untuk oksida logam. Kemudian untuk oksida non-logamnya, E ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, lalu yang kedua, oksidasi senyawa sulfida menghasilkan oksida logam penyusunnya. Jadi di sini contohnya ada 2FeS2 sulfida ditambah 11O2 menghasilkan 2Fe2O3 ditambah 8SO2. Nah, yang ketiga, oksidasi atau pembakaran senyawa karbon menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Nah, di sini ada C3H8 propana ya, ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Kemudian glukosa C12H22O11 ditambah 12O2 menghasilkan 12CO2 ditambah 11H2O. Dapat kita lihat reaksi oksidasi itu semua oksigen berada di sebelah kiri. Nah, bandingkan dengan reaksi reduksi. Reaksi reduksi di sini saya buat contohnya ada 2. Yang pertama itu pemanasan raksa oksida HgO. 2HgO menghasilkan 2Hg ditambah O2. Kemudian, reaksi pemanasan kalium klorat KClO3. 2KClO3 menghasilkan 2KCl ditambah 3O2. Nah, terlihat bedanya. Jika dia reaksi reduksi, O-nya ada di sebelah kanan dari reaksi. Sedangkan pada reaksi oksidasi, O-nya ada di sebelah kiri dari reaksi. Jadi, dari perbandingan kedua reaksi ini dapat kita lihat bahwa oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen. Oksigennya diikat, maka letaknya di sebelah kiri. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Oksigennya terlepas setelah reaksi, maka oksigennya jadi berada di sebelah kanan. Nah, berdasarkan pengertian yang selanjutnya, itu konsep berdasarkan perpindahan elektron. Jadi berdasarkan perpindahan elektron, di sini saya buatkan 2 contohnya. Reaksinya yang pertama 2Cu ditambah O2 menghasilkan 2CuO. Nah, 2Cu menghasilkan 2Cu2 plus ditambah 4 elektron. Ini merupakan reaksi oksidasi. Kemudian, O2 ditambah
4 elektron menghasilkan 2 O2 negatif. Ini reaksi reduksi. Sehingga kalau digabungkan reaksinya, maka 2Cu ditambah O2 menghasilkan 2CuO. Maka ini adalah reaksi yang terdapat di dalamnya dua reaksi di atas tadi, oksidasi dan reduksi. Maka jadi reaksi redoks. Nah, kemudian contoh yang kedua, itu ada reaksi Cu ditambah Cl2 menghasilkan CuCl2. Ini ada reaksi oksidasinya, Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron. Ini merupakan reaksi oksidasi. Kemudian Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl negatif. Ini merupakan reaksi reduksi. Sehingga kalau digabungkan reaksinya, Cu ditambah Cl2 menghasilkan CuCl2. Nah, kenapa tidak ada lagi 2 elektronnya? Karena tadi udah habis. Yang ini di sini sebelah kanan, yang di sini sebelah kiri. Sama dengan yang tadi. Sebelah kanan sama, sebelah kiri juga sama. Sama-sama 4 elektron saling meniadakan. Maka di sini tidak perlu lagi ditulis jumlah elektronnya. Nah, maka dalam reaksi ini sudah terkandung kedua-duanya, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Maka reaksi ini disebut reaksi redoks. Nah, dari dua contoh ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron. Lihat pada reaksi oksidasi, oksigen ada di, bukan oksigen, elektron adanya di sebelah kanan. Ini juga kanan, banyak 2 elektron, yang ini tadi 4. Nah, kemudian reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Penerimaan berarti pengikatan ya, berarti elektronnya ada di sebelah kiri. Ini berlawanan dengan konsep berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen tadi ya. Nah, kemudian konsep yang ketiga berdasarkan perubahan Bilox atau bilangan oksidasi. Nah, di sini ada 3 contoh. DCU, Zn, dan H2O-nya. Di sini Cu itu sebelum reaksi bermuatan 2+, 2 positif. Kemudian setelah reaksi, dia menjadi tidak bermuatan 0. Maka, dari 2+ ke 0, berkurang sebanyak 2 kan, maka reaksi ini adalah reaksi reduksi karena turunnya bilangan oksidasi. Reduksi artinya juga mengurangi ya. Kemudian kita lihat di sini Zn itu tidak bermuatan 0 muatannya, kemudian setelah reaksi menjadi 2+, maka Zn mengalami kenaikan bilangan oksidasi yang juga disebut sebagai oksidasi. Nah, jadi dari dua reaksi ini, itu dapat kita ketahui bahwa oksidasi adalah naiknya bilangan oksidasi. Naiknya Bilox. Kemudian kalau reduksi adalah turunnya bilangan oksidasi. Tidak menyelisihi yang tadi ya, yang di awal. Kalau dia reduksi adalah pelepasan oksigen. Nah, di sini juga reduksi adalah turunnya bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi sendiri adalah naiknya atau peningkatan bilangan oksidasi. Nah, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam penentuan Bilox ini sendiri. Nah, di sini saya buatkan aturan dan contohnya. Itu ada beberapa aturan. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Jadi kalau satu unsur diletakkan atau ditulis sendiri, berarti dia bilangan oksidasinya adalah 0. Ini misalkan Ne, neon. Ini bilangan oksidasinya 0, H2 juga 0, O2 0, Cl2, P4, S8, C, Cu, Fe, dan Na adalah 0. Kemudian yang aturan yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Nah, di sini misalkan bilangan oksidasi dari Na+. Bilangan oksidasinya adalah +1. Dan bilangan oksidasi Mg2+ adalah +2. Bilangan oksidasi dari S-2+ adalah -2. Kemudian yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Nah, jadi di sini contoh ion poliatomnya itu ada SO42-, maka muatan
S maupun muatan O itu sama dengan muatan ion poliatomnya. Di sini muatan ion poliatomnya adalah 2-, berarti biloxnya adalah -2. Kemudian aturan yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Nah, jadi dalam satu senyawa, kalau dijumlahkan, semuanya harus 0. Berarti di sini jumlah bilox dari CuO adalah 0. Jika O-nya negatif 2, maka agar menjadi CU-nya adalah +2. Itu dilakukan untuk memenuhi aturan ini agar biloxnya menjadi 0. Kemudian, bilangan oksidasi unsur logam golongan utama 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan nomor golongannya. Jadi kalau golongan 1A, biloxnya adalah +1. Golongan 2A, biloxnya adalah +2. Golongan 3A, biloxnya adalah +2. Nah, bisa kita lihat KCl, KNO3, dan K2SO4 biloxnya adalah +1. Kemudian Ca dalam CaSO4 dan bilox Mg dalam MgSO4 adalah +2 karena Ca dan Mg adalah golongan 2A. Kemudian aturan yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur logam transisi lebih dari 1. Golongan B ya, golongan transisi lebih dari 1. Nah, di sini Cu itu golongan biloxnya bisa +1 dan bisa +2. Fe bisa +2 dan bisa +3, Sn bisa +2 dan +4, Pb bisa +2 dan +4, Au bisa +2 dan +3. +1 dan +3 maksud saya. Nah, yang ketujuh, bilox hidrogen dalam senyawanya adalah +1 kecuali hidrida, di mana atom hidrogen mempunyai bilox sama dengan -1. Jadi semua di beberapa senyawa, bilox dari H adalah +1 kecuali NaH dan CaH2 yaitu -1. Untuk memenuhi aturan bahwa dalam senyawa jumlah biloxnya kalau dijumlahkan adalah 0. Aturan yang ke-8, bilox oksigen dalam senyawanya adalah -2 kecuali peroksida yaitu -1 dan dalam senyawa biner dengan F2 dengan fluor yaitu +2. Nah, di sini contohnya O dalam H2O itu -2, O dalam H2O2 dan BaO2 adalah -1, sedangkan O pada OF2 adalah +2. Nah, bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks? Suatu reaksi disebut redoks jika pada reaksi tersebut terdapat dua reaksi tadi ya, yaitu ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi, maka reaksi itu bisa dikatakan reaksi redoks. Nah, mana yang bukan reaksi redoks pada reaksi berikut? Nah, coba kita perhatikan. Sini ada 2AgCl ditambah 2Ag ditambah Cl2 menghasilkan 2AgCl, dimana di sini saya katakan bahwa ini adalah reaksi redoks. Mengacu pada aturan yang ke-8 aturan tadi. Nah, bilox dari unsur bebas adalah 0 ya. Jadi di sini Ag itu 0, biloxnya Cl juga 0, kemudian setelah bergabung menjadi AgCl. Cl di sini memiliki kecenderungan menerima satu elektron, maka bermuatan negatif 1. Sehingga untuk menjadikan senyawa ini berjumlah 0, Ag harus +1. Maka di sini dapat dilihat bahwa Ag biloxnya dari 0 menjadi +1 berarti terjadi penaikan bilangan oksidasi. Nah, kalau penaikan bilangan oksidasi disebutnya oksidasi. Cl di sini unsur bebas dia 0, unsur diatomik 0. Kemudian setelah bergabung menjadi -1 berarti Cl-nya mengalami reaksi reduksi. Sudah terpenuhi syaratnya. Di sini ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi, berarti reaksi ini adalah reaksi redoks. Kemudian yang kedua, reaksi antara SnCl2 ditambah I2 ditambah 2HCl menghasilkan SnCl4 ditambah 2HI. Nah, di sini saya katakan juga reaksi redoks. Coba kita lihat. Di sini Sn, nah mengikuti bilox dari si Cl ya, karena Cl itu tadi saya bilang di soal nomor 1, memiliki kecenderungan menerima satu elektron, maka di sini juga seperti itu.
Cl memiliki kecenderungan menerima satu elektron, berarti muatannya atau belok C adalah negatif 1. Karena jumlahnya ada 2, maka jadi 2 dikali negatif 1, jadi negatif 2. Nah, untuk memenuhi senyawa ini agar jumlahnya 0, maka Sn muatannya atau belok C adalah plus 2. Nah, unsur bebas dalam hal ini I2 itu belok C sama dengan 0. Sementara di sini dihasilkan 2HI. 2HI. Nah, H itu dalam beberapa senyawa beloknya sama dengan plus 1. Nah, di sini untuk memenuhi agar senyawa ini menjadi 0, maka I-nya bermuatan negatif 1. Karena ini juga satu golongan dengan Cl memiliki kecenderungan menerima satu elektron. Nah, Sn yang tadi, Sn di sini plus 2. Kemudian setelah bergabung menjadi SnCl4 di sini. Karena di sini jumlah Cl-nya 4, kemudian dia memiliki kecenderungan menerima satu elektron, maka 4 dikali negatif 1 untuk menghasilkan bilangan oksidasi senyawa yang 0, maka Sn di sini bermuatan 4. Jadi di sini 2, kemudian meningkat di sini jadi 4, berarti dia merupakan reaksi oksidasi. Nah, lalu I2 tadi di sini 0, di sini min 1, berarti terjadi penurunan. Nah, maka reaksi tersebut adalah reaksi reduksi. Jadi terpenuhi syaratnya bahwa dalam reaksi ini ada reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Maka reaksi ini adalah reaksi redoks. Nah, kemudian yang ketiga itu reaksi CuO ditambah 2HCl. Menghasilkan CuCl2 ditambah 2H2O. Nah, reaksi ini bukan merupakan reaksi redoks. Coba kita lihat. Kalau di sini CuO, nah ini CuO beloknya adalah 0. Ya kan? Nah, kalaupun kita hitung satu-satu, maka di sini O negatif 2, Cu plus 2. Di sini juga Cu-nya plus 2, maka di sini tetap bilangan oksidasi antara Cu yang ini dengan Cu yang ini tetap tidak berubah. Nah, kemudian sama halnya dengan HCl di sini. HCl di sini hanya plus 1, Cl-nya min 1. Di sini juga hanya plus 1. Nah, di sini juga tadi Cl-nya min 1, maka ini bukan merupakan reaksi redoks karena tidak terjadi peningkatan atau penurunan bilangan oksidasinya. Sudah jelas ya? Nah, ini dia. Ini min 2 agar ini menjadi 0, jadi di sini plus 2, di sini plus 1 agar menjadi 0 jadi min 1 dan seterusnya. Karena biloksnya semua sama, tidak mengalami perubahan dan penurunan, maka dia bukan merupakan reaksi redoks. Nah, ini H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Ini sudah jelas ya bahwa unsur bebas biloksnya sama dengan 0. Jadi di sini H2 biloksnya 0, Cl2 biloksnya 0. Nah, kemudian di sini 2HCl, H biloksnya plus 1, Cl biloksnya min 1. Nah, maka di sini H2 0, kemudian di sini menjadi plus 1, terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Sementara di sini Cl 0 menjadi minus 1, terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka H mengalami reaksi oksidasi dan Cl mengalami reaksi reduksi. Nah, tentukan zat reduktor, zat oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi dari reaksi redoks berikut. Ini ada reaksinya. SnCl2 ditambah I2 tambah 2HCl menghasilkan SnCl4 ditambah 2HI. Nah, saya katakan di sini SnCl2 itu mengalami oksidasi. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, biloks dari si Cl adalah min 1. Min 1 dikalikan dengan jumlahnya ya, 2, maka min 2, maka di sini Sn-nya adalah plus 2. Kalau di sini Cl-nya min 1 dikalikan dengan 4, maka jadi min 4 di sini biloksnya menjadi plus 4. Nah, ini dia. Maka Sn mengalami reaksi oksidasi karena bertambah dari plus 2 menjadi plus 4. Lalu di sini I2 itu karena unsur bebas biloksnya 0. Kemudian di sini dia jadi min 1, maka mengalami reaksi reduksi. Maka
Zat reduktor atau pereduksi adalah SnCl2. SnCl2 ya. SnCl2 adalah zat reduktor. Artinya zat reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi atau zat yang menyebabkan senyawa yang lain atau zat yang lain mengalami reduksi. Itu dia zat reduktor. Kemudian, zat oksidator atau pengoksidasi adalah I2. Nah, zat oksidator atau pengoksidasi sendiri mengalami reaksi reduksi. Tapi dia menyebabkan zat lain teroksidasi. Seperti itu. Nah, kemudian hasil reduksinya adalah ya 2HI. Hasil oksidasinya adalah SnCl4. Nah, yang terakhir ada reaksi autoredoks. Sama juga reaksi autoredoks atau disproporsionasi suatu reaksi, yaitu reaksi redoks dengan satu jenis atom yang bilangan oksidasinya berubah mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Jadi dari satu unsur atau satu jenis atom, dia bisa mengalami oksidasi, bisa juga mengalami reduksi. Contohnya di sini Cl2 ditambah 2KOH menghasilkan KCl ditambah KClO ditambah H2O. Nah, lihat di sini yang pertama itu Cl unsur bebas di logsnya sama dengan 0. Nah, ketika setelah reaksi menghasilkan KClO. Nah, kita tahu di sini bahwa K itu adalah golongan 1A, maka bilogsnya sama dengan +1 dan O sudah ada ketetapannya, bilangan oksidasinya adalah min 2 ya. Maka untuk memenuhi bahwa suatu senyawa harus 0, bilogsnya min 2 ditambah 1, min 1 ya, agar 0, maka Cl-nya adalah +1. Nah, kita lihat Cl2 dari reaksi ini, pertama dia bilogsnya 0, kemudian di sini menjadi +1. Berarti jadi kenaikan bilangan oksidasi, yang namanya adalah oksidasi. Nah, kemudian dia mengalami autoredoks. Berarti di sini, nah, kalau tadi di sini sudah mengalami reaksi oksidasi, berarti di sini mengalami reaksi reduksi. Nah, kita lihat Cl2 di sini 0, kemudian di sini K, bilogsnya adalah +1 karena dia golongan 1A. Nah, untuk memenuhi aturan bahwa satu senyawa harus 0, maka +1 ditambah berapa supaya 0, maka ditambah min 1. Nah, jadi di sini dari 0 menjadi min 1. Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 0 ke min 1. Berarti reaksi ini mengalami reaksi reduksi. Jadi dalam satu reaksi ini ada satu zat yang dia juga mengalami reaksi oksidasi, reaksi reduksi juga dia mengalaminya. Maka yang seperti ini disebut reaksi autoredoks. Nah, sudah jelaskan aturan, kemudian 3 konsep bilangan oksidasi tadi. Maka, selesaikan latihan berikut ini. Tentukan bilogs dari Cl dalam KClO4. Yang kedua, tentukan bilogs Cr dalam Cr2 O7 2-. Kemudian tentukan bilogs P dalam PO4 3-. Nah, mudah kan? Nah, selamat menjawab. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.